Aksi pencurian sepeda motor menggunakan senjata api belakangan beberapa kali terjadi di ibu kota. Para pelaku semakin berani beraksi di tempat ramai dan padat penduduk. Pelaku pencurian sepeda motor semakin berani beraksi mengambil motor korban. Yang terakhir terjadi di permukiman padat penduduk di Palmerah, Jakarta Barat. Dua orang pelaku membawa kabur motor warga yang diparkir di dalam rumah. Aksi pelaku ketahuan pemilik motor dan mengejarnya. Saat pelaku tertangkap warga, pelaku justru menembakkan senjata apinya dan berhasil kabur membawa motor curian. Sementara motor pelaku tertinggal di lokasi. Seorang warga terluka terkena senjata api pelaku. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SNT juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya dilepaskan gitu saja. Tembakan senjata api dan ditembakkan ke mana sih Pak? Sesuai informasi kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali. Aksi pencurian motor menggunakan senjata api sebelumnya juga terjadi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Seorang warga yang memergoki ulah pelaku menodongkan senjata apinya. Para pelaku pun berhasil kabur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pencurian motor bersenjata api belakangan marak terjadi di ibu kota. Para pelaku makin berani mengancam dan menembak korban. Apa yang mendorong komplotan curanmor bersenpi ini berani beraksi di tempat ramai dan padat penduduk? Sudah bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, Mas Aditya. Terima kasih diundang. Baik. Prof, ini belakangan aksi curanmor bersenpi makin marak. Apa yang membuat pelaku ini berani beroperasi di tempat ramai atau padat penduduk, bahkan di siang hari, Prof? Ya, logikanya begitu bahwa sebagai satu kejahatan yang menggiurkan. Mengapa menggiurkan? Karena mudah sekali ya membuang R2 ya atau motor yang berhasil dicuri itu kemudian ke penadah dan lalu mendapatkan satu hasil kejahatan yang tinggi nilainya. Namun kemudian dengan risiko yang besar ya. Jadi menjadi satu mimpi buruk bagi semua pelaku kejahatan curanmor adalah ketika kemudian berhasil ditangkap dan kena massa ya, dapat menjadi korban amuk massa gitu ya. Maka ketika menyadari itu, walaupun di satu pihak untungnya gede tapi juga di pihak lain khawatir kena massa, maka mereka lalu melengkapi diri dengan senjata api agar kemudian daya gedornya lebih kuat ya. Daya perlawanan mereka lebih kuat kalau misalnya mereka mulai terdesak, hampir ditangkap massa. Dan terjadi kan pada kasus di Jakarta Barat kemarin, bahwa ketika massa sudah berhasil tertangkap, tapi lalu mereka bisa menembaknya, hal mana lalu bisa membuat mereka bebas. Jadi itu yang lalu menjadi satu motivasi bagi mereka untuk menggunakan senjata api. Begitu. Baik, tapi kan sebelumnya dilakukan misalnya di malam hari, kemudian situasi yang lebih sepi. Ini kan potensi dia tertangkap lebih kecil dibandingkan misalnya dia melakukan di siang hari, dia harus membawa senpi, usahanya jadi lebih banyak, Prof. Kenapa jadi ada pergeseran modus yang dilakukan? Sebetulnya pelaku ini membaca psikologi dari dari pengemudi sebetulnya, atau dari pemilik R2 atau R4 ya. Jadi pengemudi itu sengaja biasanya merasa bahwa kendaraannya akan lebih aman kalau kendaraannya diletakkan atau diparkir di tempat ramai. Atau yang kedua adalah di tempat yang sepi atau di rumahnya misalnya. Jadi kalau misalnya di tempat yang ramai, maka lalu pertimbangannya adalah bahwa pasti kendaraan lain kok yang akan dipilih sebagai untuk dicuri, bukan saya. Oh, sudah ada tukang parkir kok gitu ya. Nah, cara berpikir itulah yang dibaca oleh si pelaku sehingga lalu berani untuk mencuri pada siang hari. Nah, sementara kalau pada konteks tempat yang sepi atau di rumah misalnya, maka diperkirakan bahwa si pelaku si pemilik sudah merasa aman, lengah, dan ketika itulah lalu kemudian kendaraannya dicuri. Jadi sebetulnya si pelaku ini memposisikan sebagai orang yang menjadi pemilik gitu ya. Hal mana kemudian merasa bahwa ini tempat posisi yang empuk nih. Nah, itu yang kemudian menjadikan mengapa ada
pelaku yang berani mencuri di tempat yang ramai sekalipun, begitu. Baik, modus pelaku yang misalnya menggunakan senjata api, dia memilih kendaraan ini secara random atau memang sudah direncanakan dengan matang? Artinya misalnya, oh ini rumah korbannya sudah ditentukan, motornya jenis ini karena lebih gampang dijualnya, apakah itu sudah direncanakan dengan matang ketika dia mau senpi? Atau sembarang saja dia ambil motor milik warga yang lebih mudah untuk dicuri misalnya? Umumnya sudah ada pemilihannya, jadi mereka sudah mengincar motor-motor tertentu sesuai dengan pesanan yang mereka dapat dari penadah. Nah, penadah tentu juga lalu berpikir dengan dua hal. Pertama, menadah motor yang lebih mudah untuk Jual kembali. dibuang ya ke pihak luar kota gitu ya, karena laris, dan yang kedua bahkan mungkin juga sudah ada orang yang memesannya. Nah, maka lalu kemudian tergantung dari di mana kendaraan yang diincar itu berada. Ketika misalnya ada di tempat yang ramai pun mereka berani, di tempat yang sepi pun mereka berani, antara lain karena mereka sudah melengkapi diri dengan senjata api. Jadi tingkat kepercayaan diri dari pelaku menjadi terlalu tinggi ya, ketika mereka melengkapi diri dengan senjata api. Ya sekaligus juga kalau misalnya mereka hampir ketangkap bisa dipakai untuk mempertahankan diri, begitu. Baik,